Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Misha Putri, absen 3 dari 11 OTP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kewirausahaan bab 5, yaitu tentang pelayanan usaha bisnis retail. Pengertian pelayanan dan melayani. Pelayanan merupakan usaha dalam melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat tak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Alasan dalam melakukan pelayanan yaitu yang pertama, akan selalu diingat oleh konsumen. Konsumen bukan menilai produk kita saja, melainkan juga menilai keramahan kita dalam melayani konsumen. Jika pelayanan yang kita berikan kepada konsumen baik, maka konsumen akan mengingat perusahaan dengan baik pula. Kedua, menarik pelanggan baru. Pelanggan yang merasa dirinya dilayani dengan baik, maka dia akan mempromosikan produk kita kepada teman-temannya. Itu akan membuat kita mendapatkan pelanggan baru dan bisa menguntungkan bagi kita. Yang ketiga, berdampak terhadap seluruh bisnis. Jika kita memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen akan berasumsi bahwa produk yang kita jual juga jelas berkualitas baik juga. Namun sebaliknya, jika pelayanan yang kita berikan kurang baik, maka pelanggan akan berasumsi bahwa produk yang kita tawarkan berkualitas kurang baik juga. Yang keempat, strategi marketing yang baik. Dengan menggunakan strategi marketing yang baik, kita akan mendapatkan untung yang banyak. Strategi marketing yang baik salah satunya adalah memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Rata-rata pelanggan menyukai perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap pelanggan. Kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen agar mereka merasa bahwa kita menunjukkan kepedulian kepada mereka. Aspek pelayanan yang dievaluasi oleh konsumen. Yang pertama yaitu aspek tangibes. Aspek tangibes merupakan kondisi yang jelas tampak oleh mata. Contohnya, bagaimana penampilan toko, apakah kondisi toko gelap, suram, berantakan atau rapi, dan menyenangkan. Bagaimana pemilik toko dalam mengatur display dan rayak produknya, dan lain sebagainya. Kedua, pemahaman terhadap pelanggan. Ketiga, perilaku yang sopan. Keempat, keamanan. Kelima, kredibilitas. Keenam, reliability. Ketujuh, akses. Kedelapan, kompetensi atau kecakapan. Yang kelima, respon. Proses pelayanan pada bisnis retail. Proses pelayanan usaha yang pertama yaitu strategi layanan pelanggan. Ada dua macam strategi untuk pendekatan retail, yaitu pendekatan kustomisasi dan pendekatan standarisasi. Pendekatan kustomisasi. Pendekatan kustomisasi merupakan pendekatan yang mendorong penyedia jasa layanan untuk membuat jasa layanan agar dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Sedangkan pendekatan standarisasi merupakan suatu rangkaian penetapan aturan dan prosedur yang bersifat pasti serta diterapkan secara konsisten. Proses pelayanan usaha yang kedua yaitu metode dalam memahami harapan pelanggan. Berikut metode dalam memahami harapan pelanggan. Yang pertama, studi menyeluruh. Kedua, menerka kepuasan dengan transaksi individu. Ketiga, panel pelanggan dengan wawancara. Keempat, berinteraksi dengan pelanggan. Yang kelima, keluhan pelanggan. Proses yang ketiga adalah menentukan layanan baku. Dalam menentukan layanan baku, pengusaha retail harus memahami beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan kualitas layanan yang tinggi. Yang kedua, mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. Yang ketiga, mendeskripsikan dengan jelas peran penyedia layanan. Yang keempat, menata kelompok layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Yang kelima, menetapkan ukuran dan mengevaluasi capaian kualitas langganan. Proses yang keempat yaitu cara memberikan pelayanan dalam bisnis retail. Berikut ini cara memberikan pelayanan dalam bisnis retail. Yang pertama, memberikan penghargaan personal pada pelanggan setia. Kedua, memberikan tips dan trik mengoptimalkan produk. Yang ketiga, jika produk favorit pelanggan habis, cara penggantinya agar mereka tidak kecewa yaitu dengan merekomendasikan produk yang berbeda tapi serupa. Yang keempat, pekerjakan kasir yang berasal dari daerah sendiri. Yang kelima, bantu konsumen memilih produk yang tepat. Yang keenam, buatlah katalog dan review untuk membantu konsumen memilih produk. Terima kasih. Sekian penjelasan materi pelayanan usaha bisnis retail. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.